Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi dengan saya Aji Suraji di channel YouTube Aji Suraji. Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi yang topiknya tentang rekayasa lalu lintas, yaitu simpang bersinyal part yang ketiga. Ini adalah merupakan contoh perhitungan volume tipe terlawan. Simpang bersinyal volume tipe terlawan. Volume para pemirsa itu sangat penting untuk kita ketahui di dalam desain apel, karena kita harus tahu, karena tipe volume itu adalah merupakan wujud dari demand-nya seperti apa, dan itu perlu kita identifikasi. Nah, di dalam PKJI 2023 maka volume itu harus dinyatakan dalam SMP per jam. Nah, SMP itu sendiri harus dikonversi dari nilai EMP. EMP-nya sendiri itu harus diidentifikasi, dibedakan atas tipe terlindung dan tipe terlawan. Nah, oleh karena itu penting bagi pemirsa untuk mengidentifikasi bagaimana volume pada pendekat yang tipe terlawan. Nah, di kesempatan ini akan saya jelaskan bagaimana konsep-konsepnya seperti apa. Karena ini adalah contoh perhitungan, tentunya saya ambil satu lokasi yang memang menurut saya representatif, karena ada jalan arteri primer, jalan nasionalnya, ketemu jalan di level berikutnya di bawahnya. Nah, kemudian ada videonya yang juga kita tayangkan, tahu persis seperti apa, kemudian kita olah datanya, hasil surveinya, kemudian ketemu berapa sebenarnya volume di masing-masing pendekat. Nah, yang lebih penting adalah pendekat yang mana itu, karena nanti ketika kita akan melakukan analisis, maka volume ini akan berkaitan dengan kapasitas. Dan volume kapasitas nanti akan kaitannya dengan bagaimana menentukan derajat derajat kejenuhan, visi ratio, dan menentukan kinerjanya seperti apa. Nah, oleh karena itu memahami tentang volume pada simpang ini perlu dengan pemahaman yang betul-betul pas, jangan sampai keliru di dalam menganalisa. Oke, para pemirsa, untuk lebih jelasnya silakan simak pada tayangan berikut ini. Baiklah, para pemirsa, pada kesempatan ini saya Pak Aji akan menyampaikan materi tentang simpang bersinyal. Ini adalah part yang ketiga, yaitu contoh perhitungan volume tipe terlawan. Ya, ini merupakan rangkaian dari materi-materi sebelumnya tentang simpang bersinyal. Ada part 1 tentang teorinya bagaimana, kemudian part 2 untuk yang volume tipe terlindung, kemudian part yang ketiga ini adalah volume tipe terlawan. Baiklah para pemirsa, saya akan sampaikan pengertian dari arus dan volume, ya. Berbicara arus dan volume, sebenarnya ini mirip-mirip begitu ya. Jadi kalau arus itu merupakan istilah yang sifatnya general, banyaknya kendaraan dalam satuan waktu, waktunya bisa per detik, per menit, per jam, per hari, dan seterusnya ya. Kendaraan dalam satuan waktu. Tapi kalau volume adalah satuannya kendaraan per jam atau SMP per jam lebih tepatnya. Jadi oleh karena itu berbicara tentang volume tentunya kita tidak bisa lepas dari pengertian bagaimana menjadikan satuan dalam SMP per jam. Nah, kapan itu dilakukan survei untuk diidentifikasi, yaitu periode pada jam puncak pagi, siang, dan sore. Pemirsa, sebenarnya untuk desain apel itu tidak hanya sekedar berbicara tentang puncak, tetapi pada saat off peak atau tidak puncak pada waktu senggang, itu juga perlu identifikasi karena memang akan digunakan untuk membagi hijau. Kalau memang lalu lintasnya rendah, berarti dia dapat porsi yang hijau sedikit. Tetapi kalau lalu lintasnya tinggi, pada pendekat tersebut perlu porsi hijau yang lebih banyak. Sehingga berbicara tentang bagaimana identifikasi volume itu, sebenarnya ya memang harus bisa diidentifikasi yang representatif, baik itu puncak maupun tidak puncak ya. Selanjutnya, tentunya ketika kita survei tentang
jenis kendaraan dalam satuan kendaraan per jam ini harus dikonversi menjadi satuan mobil penumpang dengan menggunakan ekivalensi mobil penumpang ya. Nah, ekivalensi mobil penumpang ini yang menarik bahwa untuk tipe simpang apel baik itu terlindung maupun terlawan itu mempunyai EMP sendiri-sendiri. Nah, kenapa kok sendiri-sendiri? Karena memang karakteristiknya berbeda-beda. Jadi karakteristiknya itu kalau terlindung cenderung lalu lintasnya itu bebas karena tidak ada yang mengganggu. Kalau terlawan itu ada sedikit hambatan dari arus yang berbeda ketika ada titik konflik ya. Sehingga dinyatakan bahwa dalam satu mendekat bisa terjadi dua tipe pendekat yang berbeda dengan fase yang berbeda. Berbedanya juga bermacam-macam. Ada yang protected, ada yang opposite, walaupun itu dalam satu pendekat yang sama. Nah, jika hal ini ditemui, maka nilai MP yang digunakan juga menjadi dua. Tadi sudah saya sampaikan, yaitu pendekat baik itu yang protected maupun yang opposite. Nah, lalu bagaimana sebenarnya nilai EMP, ekivalensi mobil penumpang, untuk setiap jenis tipe pendekat, yaitu ada tipe pendekat terlindung dan tipe pendekat terlawan. Nah, di sini disampaikan ada mobil penumpang MP, kemudian kendaraan sedang KS, kemudian ada sepeda motor SM. Nah, ini nilainya mobil penumpang tentu nilainya 1, baik itu terlindung maupun terlawan. Kemudian kendaraan sedang, ini untuk yang terlindung dan terlawan sama-sama 1,3. Tapi untuk sepeda motor pada terlindung itu mempunyai EMP 0,15, kemudian yang terlawan 0,4 ya. Ini lebih besar karena memang ada halangan kan, ada protektif, ada terlawannya, ada opposite-nya sehingga nilai EMP-nya lebih besar. Nah, para pemirsa, nah ini uniknya di dalam PKJI tentang nilai EMP untuk apel, maka hanya disampaikan 3 jenis kendaraan saja, yaitu mobil penumpang, kendaraan sedang, dan sepeda motor. Nah, pertanyaannya, di mana untuk yang bis besar dan truk besar? Nah, itu yang tidak ada. Sudah coba saya cari, belum ada, sehingga makanya di dalam judul ini saya berikan note tentang bis besar BB dan truk besar TB itu tidak ada. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Kalau tidak ada bagaimana? Karena faktanya di lapangan itu ya namanya juga bis besar dan truk besar itu besar, banyak ya di terutama akses-akses tol di jalan arteri ketemu kolektor itu banyak truk-truk besar itu dan bis besar itu ya. Oke, baik, saya akan menggunakan suatu pendekatan yang saya adopsi nilai EMP ini dari segmen jalan umum untuk tipe 2 lajur 2 arah tak terbagi untuk jalan luar kota JLK ya. Nah, karena yang akan kita adopsi adalah hanya untuk BB dan TB, maka ini sebenarnya yang hanya akan kita gunakan. Untuk yang jenis yang lain sudah menggunakan tabel yang ada di PKJI yang tadi. Nah, karena simpang, maka simpang itu kondisi geometriknya boleh dikatakan relatif datar ya. Sehingga kalau kita akan pakai yang mana, kalau kita adopsi dari punyaan JLK, maka tentunya ya bukan bukit dan lebih-lebih bukan gunung ya, karena simpang itu biasanya memang relatif datar ya, sehingga tinggal kita gunakan blok yang saya beri warna merah ini. Nah, lalu bagaimana untuk membedakan yang terlindung dan terlawan? Terlindung itu kan kondisinya semut, tidak ada halangan, maka saya ambil untuk yang anggap saja lalu lintasnya rendah di sini, sehingga EMP untuk BB itu 1,2 dan EMP untuk TB itu 1,8. Nah, kemudian kalau itu untuk kondisi yang terlawan karena kondisi lalu lintasnya sulit, saya menggunakan pendekatan untuk yang volume yang maksimal saja ya ini ya. Sehingga untuk EMP yang terlawan itu adalah untuk BB 1,5 dan EMP untuk TB adalah 2,5. Namun demikian karena ini adalah asumsi dan mengadopsi dari tabel yang lain, maka terserah pada para peneliti, para pengamat, bagaimana ini yang
dipakai. Ini hanya pendapat Pak Aji saja bagaimana pendekatan nilai EMP. Karena kalau itu tidak dikasih, tidak dihitung ya dibuang ya tidak relevan juga. Ini hanya pendekatan saja ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tipe pendekat. Nah, memang tipe pendekat itu ada 2 jenis. Tadi sudah beberapa slide sudah disampaikan, yaitu ada tipe yang terlindung, P, protected ya. Terlawan, O, opposite ya. Nah, ada 2 jenis di sini. Jadi yang saya lengkar ini tipe terlindung P, di mana tipe terlindung ini adalah arus berangkat tidak konflik dengan arus lalu lintas dari arah berlawanan. Nah, di mana ini kita bisa melihat di sini. Nah, contohnya ini arus dari bawah, kemudian lurus, belok kiri dan belok kanan ini tidak ada arus lain yang sedang bergerak. Begitu juga pada gambar-gambar kotak yang sebelah kanan. Di sini walaupun kelihatannya berlawanan arah, tetapi ini yang lurus dan belok kiri, kemudian yang dari atas juga lurus dan belok kiri. Sehingga tidak ada konflik ketemu pada suatu simpang di sini ya. Kemudian garis yang kotak yang bawah ini ada yang kelihatannya warna-warna merah ini, tetapi ini simbol diagram. Ketika yang dari bawah lurus belok kiri dan belok kanan, kemudian yang arus yang lain itu ada ini garis cross ini ya, melintang di sini, itu menunjukkan bahwa ada arus tapi tidak untuk bergerak ketika yang dari bawah ini sedang bergerak. Nah, begitu ya cara membacanya seperti itu, sehingga tetap saja ini dinamakan adalah terlindung atau P, protected ya. Nah, lalu bagaimana untuk yang terlawan tipe O? Pengertiannya adalah arus berangkat konflik dengan arus lalu lintas dari arah berlawanan ya, Bagaimana itu penjelasannya? Ketika arus dari bawah lurus belok kiri dan belok kanan, kemudian arus yang dari atas itu lurus belok kiri dan belok kanan, maka ketika yang dari atas ini lurus, kemudian yang dari bawah ini belok kanan, maka di sini akan terjadi titik konflik. Ya, oleh karena itu inilah yang disebut dengan terlawan. Artinya ketika kendaraan sedang bergerak, maka ada dari arah lain juga sedang bergerak yang ketemu dalam satu titik konflik. Ya, ketemu ya. Kalau tidak ketemu ya namanya bukan terlawan ya. Oke, kotak-kotak yang lain juga sama penjelasannya ya. Lalu selanjutnya, karena ini adalah contoh perhitungan, saya akan jelaskan tentang secara rinci bagaimana sebenarnya cara survei untuk volume tipe terlawan atau opposite ya. Oke, para pemirsa akan saya jelaskan di sini. Saya ambil dari salah satu simpang yang ada di Kota Malang, yaitu lokasinya Simpang Apil, Jalan Laksda Adi Sucipto, dan Jalan Raden Panji Suroso. Ini di Kota Malang. Jalannya ini adalah jalan arteri primer, jalan nasional. Ini para pemirsa, dari Surabaya ke arah Malang, ini adalah jalan arteri primer besar, kendaraan berat banyak, bis dan truknya juga banyak. Kemudian yang crossing ini adalah suatu level di bawahnya ya, bukan jalan nasional tapi jalan kota. Ini adalah kaki simpang dari Kota Batu, kemudian ini kaki simpang dari arah Pakis ya, suatu kota kecil di sisi timur Kota Malang ya. Inilah suatu profil dari simpang yang akan kita analisis. Untuk lebih jelasnya nanti sebentar lagi akan kita tayangkan videonya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Aji bagaimana sebenarnya mekanisme pergerakan untuk tipe simpang yang terlawan atau opposite. Ya, silakan simak video berikut ini. Baiklah para pemirsa, inilah video untuk lokasi di simpang Laksda Adi Sucipto dan Panji Suroso. Ini adalah suatu kaki simpang di mana tipe yang terlawan, di mana ketika pada suatu pendekat itu bergerak, maka ada pendekat lain yang juga sama-sama bergerak ya. Di sini sebelah kiri ini dari Surabaya, kemudian di ujung sini itu kaki simpang dari Batu,
kemudian di sebelah kiri sana itu adalah pendekat dari Kota Malang, kemudian yang dari sebelah kiri bawah ini pendekat dari Kecamatan Pakis ya. Oke, para pemirsa, saya akan melakukan display pemutaran video untuk kaki simpang ini. Video ini nanti akan saya putar untuk 2 siklus ya, karena supaya tahu mana pergerakannya dan bagaimana asal dan tujuannya, bahkan konfliknya terjadi seperti apa. Nah, itu yang nanti diamati. Namun demikian tentunya lalu lintasnya volume akan kita identifikasi untuk dalam 1 jam ya. Sehingga video ini lebih menayangkan kepada bagaimana situasi pergerakan yang ada. Oke, baiklah para pemirsa, saya akan tayangkan videonya ini. Ya, ini adalah pergerakan dari arah Surabaya, di mana ada 3 tujuan, yaitu yang lurus ini ke Kota Malang, kemudian yang belok kiri ini ke arah Pakis, kemudian yang belok kanan ini ke arah Kota Batu. Ya, ini nampak para pemirsa pergerakan di mana ini ada protected, ini sepeda motor dan mobil yang warna putih ini sedang menunggu untuk bisa berbelok ke kanan. Begitu juga untuk yang dari arah Kota Malang ini juga sedang menunggu untuk berbelok ke arah Pakis. Oke, inilah yang namanya dengan pendekat tipe terlawan. Artinya bahwa pada arus yang berlawanan itu ada yang bergerak juga. Oke, para pemirsa, satu siklus dari arah Malang, dari arah Surabaya bergerak bersama-sama. Kemudian dilanjutkan pada fase yang kedua, yang tadi itu fase pertama, ini fase kedua dari arah Pakis dan dari arah Kota Batu. Kita amati di sini, ini truk warna merah belok kanan. Ini dia melakukan situasi yang terlawan ya. Kita cek lagi terus ini, jadi yang dari Pakis ini belok kanan, lurus dan belok kiri, kemudian yang dari Batu, nah ini warna biru belok kanan, kemudian yang dari arah Batu juga ini ada yang belok kanan ya. Oke, silakan mari kita amati bersama-sama langsung untuk siklus yang kedua dari arah Surabaya dan dari arah Kota Malang bergerak, tapi pemirsa ada jeda sedikit. Jadi ketika ini bergerak, sebenarnya yang dari Kota Malang itu masih belum diberikan lampu hijau. Ada selisih sekitar 10 detik di sini. Itu memang untuk memberikan kesempatan supaya yang dari arah Surabaya bisa melakukan dominasi ya, baik dominasi itu ke belok kanan terutama itu bisa dilakukan oleh pergerakan Surabaya dan tidak segera menyala. Baru kemudian setelah dari Surabaya salah, maka dari Kota Malang ini bisa belok kanan. Memang begitu para pemirsa. Karena model yang terlawan itu sebaiknya awal hijaunya itu ada jeda ya, supaya dominasi yang lebih dulu itu bisa ditentukan siapa yang lebih dulu. Karena kalau disama-samakan nanti tambah terjadi konflik. Karena sifatnya memang kalau sudah bergerak itu baru yang akan mencari celah, itu dia akan melihat kesempatan. Baik, selanjutnya ini di fase siklus yang kedua tadi dari arah Pakis sedang bergerak dan di arah Batu juga sedang bergerak. Nampak di sini ada yang belok kanan dari arah Pakis ke Kota Surabaya, kemudian dari Batu juga belok kanan ke arah Kota Malang ya. Ya, beginilah para pemirsa, kalau itu situasinya untuk yang terlawan memang terlihat lebih ruwet dan punya potensi kecelakaan. Namun demikian, inilah memang salah satu cara mengatur lalu lintas. Ya, itu tadi tayangan video pada Simpang Apil, Jalan LA Sucipto dan Jalan R Panji Suroso. Tadi sketsanya bisa disampaikan bahwa yang dari Surabaya ini atas ini, kemudian dari Pakis dari timur, kemudian dari Kota Malang ini dari arah selatan, kemudian dari arah barat ini dari Kota Batu ya. Oke. Dari tayangan video tadi, maka kita akan coba untuk analisis bagaimana sebenarnya pergerakan pada masing-masing kelompok
pergerakan kendaraan, baik itu dari arah Surabaya, Pakis, Kota Malang maupun Kota Batu ya. Oke, saya coba untuk uraikan dulu tentang bagaimana pengaturan fasenya. Jadi fase ini diatur dari arah Surabaya dan dari Kota Malang bergerak secara bersama-sama ya. Inilah yang disebut dengan terjadi terlawan ya, tipe pendekat terlawan di mana ketika Surabaya ini bergerak lurus ke arah Malang, kemudian dari Kota Malang ini ada yang belok kanan ya. Ini berarti terjadi konflik di sini. Ini untuk fase yang pertama. Di mana fase yang pertama dari arah Surabaya ada yang lurus, belok kiri dan belok kanan. Kemudian dari Kota Malang itu ada yang lurus, belok kiri dan belok kanan. Begitu juga pada fase yang kedua, di mana pergerakan ini dilakukan pada kaki simpang dari Kota Batu dan dari Pakis. Nah, dari sini dari Kota Batu ini ada yang lurus, belok kiri dan belok kanan. Kemudian dari Pakis ada yang lurus, belok kiri dan belok kanan. Oke, nah oleh karena itu para pemirsa, ketika nanti kita akan menentukan volumenya, berarti volume di masing-masing kelompok pergerakan kendaraan ya, yang ada tanda panahnya ini berarti nanti akan kita identifikasi berapa volumenya, karena kita pengen tahu sebenarnya seperti apa, demand-nya seperti apa, sehingga kok berani-beraninya ngatur dengan model yang terlawan itu ya. Oke, baik, kita awali dari arah Surabaya. Ini ada background fotonya, mohon maaf, tapi karena kita ingin mementingkan tentang tabelnya, maka bentuknya seperti ini. Jadi kita mulai dari yang lurus, baru nanti belok kiri dan belok kanan. Dari arah Surabaya menuju ke Kota Malang, datanya adalah di sini ya. Ini sudah kita survei selama 1 jam untuk setiap jenis kendaraan, yaitu ada mobil penumpang, kendaraan sedang, sepeda motor, dan bus besar dan truk besar. Nah, kemudian sudah kita identifikasi di sini volume kendaraan mobil penumpang 270, kemudian kendaraan sedang itu 36, kemudian sepeda motor 198, bis besarnya 3, dan truk besarnya 8. Karena memang ini jalur arteri primer lurus, wajar kalau ini ada bis besar dan truk besar ya, antar kota. Nah, kemudian masing-masing kendaraan ini ada EMP-nya para pemirsa. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, EMP yang ada untuk bis besar dan truk besar itu kita ambilkan dari JLK untuk yang volume tinggi tapi kondisi medannya datar. Ya, bis besarnya ini 1,5, kemudian truk besarnya EMP-nya 2,5. Selanjutnya dari hasil data survei ini kita cari berapa volumenya setelah untuk satuan yang SMP ya. Jadi kalau yang ketika survei ini volume tetapi dalam satuan kendaraan per jam, kemudian kita konversi ke dalam satuan SMP per jam dikalikan dengan EMP-nya ya. Ini contohnya mobil penumpang EMP-nya 1 berarti ini ketemu 270, kendaraan sedang 36 dikalikan 1,3 ketemu 47, sepeda motor 198 dikalikan 0,15 ketemu EMP-nya 30, kemudian bis besar itu 3, EMP-nya 1,5 ketemu 5, kemudian truk besar 8, EMP-nya 2,5 ketemu volumenya adalah 20, sehingga kalau ini kita jumlahkan semuanya para pemirsa ketemu nilainya 371 SMP per jam. Jadi ini volume SMP per jam dari arah Surabaya ke Kota Malang. Dari sini pemirsa yang lurus ini ya, yang lurus itu ya. Kemudian yang belok kiri itu ke arah Pakis dengan cara yang sama sudah disurvei untuk masing-masing jenis kendaraan, mobil penumpang, kendaraan sedang, sepeda motor, bus besar, truk besar, maka ketemu volumenya adalah 88 SMP per jam. Kemudian dengan cara yang sama untuk dari arah Surabaya belok ke arah
Kota Batu, ini juga sudah kita survei untuk masing-masing jenis kendaraan, mobil penumpang, kendaraan sedang, sepeda motor, bis besar, truk besar, dan di sini ketemu nilainya adalah 177 SMP per jam ya. Oke, kita selanjutnya akan beralih untuk dari pendekat yang lain, yaitu pendekat dari Kota Malang. Ini berarti pada fase yang sama tadi, sama-sama bergerak. Kita coba identifikasi bagaimana yang lurus, kemudian belok kiri, dan belok kanan. Yang lurus berarti yang dari arah Kota Malang menuju Surabaya, ini yang tengah di sini ya. Jadi di sini sudah kita survei untuk jenis kendaraan mobil penumpang, kendaraan sedang, sepeda motor, bis besar, truk besar. Tentunya volume dikalikan dengan SMP, ketemu volume dalam satuan SMP per jam, dan ketemu volumenya secara total adalah 527 SMP per jam. Selanjutnya untuk yang belok kiri, berarti dari Kota Malang menuju Kota Batu, dengan cara yang sama, mobil penumpang, kendaraan sedang, sepeda motor, bis besar, truk besar, maka ketemu volumenya adalah 57 SMP per jam ya. Selanjutnya untuk yang belok kanan, yaitu dari Kota Malang menuju Pakis, dengan cara yang sama sudah kita survei untuk MP, KS, SM, BB, dan TB. Ketemu volumenya adalah 61 SMP per jam. Baik pemirsa, selanjutnya kita pindah untuk dari kaki simpang yang lain, yaitu dari Pakis, ini dari arah timur. Kita identifikasi ada yang lurus, itu berarti ke arah Kota Batu. Kemudian belok kiri, itu ke arah Kota Malang. Kemudian yang belok kanan, itu ke arah Surabaya. Bagaimana datanya? Ini sudah kita survei untuk MP, KS, SM, BB, dan TB. Maka volumenya ketemu 231 SMP per jam ya. Selanjutnya untuk yang belok kiri dari Pakis ke arah Kota Malang juga sudah kita survei untuk jenis kendaraan MP, KS, SM, BB, dan TB. Maka ketemu volumenya adalah 189 SMP per jam. Selanjutnya untuk yang belok kanan, ini berarti dari Pakis menuju Surabaya, sudah kita survei untuk jenis kendaraan MP, KS, SM, BB, dan TB. Ketemu volumenya adalah 152 SMP per jam. Oke, beralih kepada kaki simpang yang berikutnya, yaitu dari Kota Batu. Dari Kota Batu itu kalau lurus berarti ke arah Pakis, kemudian kalau belok kiri itu ke arah Surabaya, kalau belok kanan itu berarti ke arah Kota Malang ya. Bagaimana datanya? Sama juga sudah kita survei untuk jenis kendaraan MP, KS, SM, BB, dan TB. Maka ketemu volumenya adalah 192 SMP per jam ya. Nah, selanjutnya ini tadi yang lurus, kemudian kita ambil yang belok kiri. Yang belok kiri berarti dari Kota Batu ke arah Surabaya ya. Sudah kita survei untuk jenis kendaraan MP, KS, SM, BB, dan TB. Dari hasil data survei ditemukan bahwa volumenya adalah 87 SMP per jam. Selanjutnya untuk dari arah Kota Batu ke belok kanan, yaitu ke arah Kota Malang. Bagaimana datanya? Sama juga sudah kita survei untuk MP, KS, SM, BB, dan TB. Ketemu nilai volumenya adalah 83 SMP per jam. Oke, jadi masing-masing kaki simpang sudah kita identifikasi dan ada beberapa pendekat ini Jadi satu kaki simpang ini ada 3 pendekat ini, ada yang lurus, belok kiri, dan belok kanan ya. Oke, dari sini setelah semua kaki simpang sudah kita identifikasi,
selanjutnya kita akan rekap tentang volume lalu lintas. Baik, dari tadi sudah kita identifikasi tentang pengaturan fase. Fase 1 itu dari Surabaya dan dari Kota Malang. Kemudian fase kedua itu adalah dari Pakis dan dari Kota Batu. Secara tabulasi rekapan sudah kita dapatkan di sini para pemirsa. Jadi fasenya tadi ada fase 1, ini fase strip pendekat. Jadi ada fase 1 yang ada satu-satu ini, kemudian ini fase 2 ya. Kemudian di setiap fase ada pendekat. Ini saya berikan simbol fase 1, 1A, 1B, 1C ya. Masih fase 1 tapi kaki simpang yang dari Kota Malang 2A, 2B, 2C ya. Kemudian fase kedua untuk yang dari Pakis saya namakan pendekatnya adalah 3A, 3B, 3C. Kemudian dari Kota Batu itu untuk fase yang kedua ini ada 3 pendekat yaitu 4A, 4B dan 4C. Oke, dari sini maka dari arah dari mana dan menuju kemana sudah kita identifikasi di sini dan sudah kita rekap volumenya di masing-masing setiap pendekat. Inilah para pemirsa bagaimana cara melakukan survei volume lalu lintas pada simpang apel untuk yang jenis terlawan atau opposite O, tipe O ya. Inilah contohnya ya, agak lebih ribet memang dibandingkan dengan yang tipe terlindung ya, tapi itulah memang faktanya. Jadi dinamika di lapangan memang seperti itu. Baik para pemirsa, itulah kiranya yang bisa saya jelaskan terkait dengan bagaimana melakukan survei volume lalu lintas pada simpang untuk tipe pergerakan di mana pendekatnya adalah terlawan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.